Jadi yang pertama itu apa itu inflasi? Inflasi adalah fenomena kenaikan harga secara umum yang terus berlanjut dalam periode tertentu. Dalam konteks ini, istilah kenaikan harga secara umum merujuk pada situasi di mana mayoritas barang dan jasa mengalami peningkatan harga dan bukan hanya satu atau dua barang saja. Inflasi melibatkan perubahan nilai mata uang suatu negara yang cenderung menurun dalam perbandingan dengan barang dan jasa yang dapat dibelinya. Sebagai perbandingan, deflasi mengacu pada penurunan harga umum yang pada dasarnya merupakan kebalikan dari inflasi. Selanjutnya yaitu permasalahan ekonomi inflasi di Indonesia. Permasalahan ekonomi inflasi di Indonesia berupa 1. Menurunkan daya beli masyarakat, 2. Menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan tetap, 3. Memburuknya distribusi pendapatan. Inflasi di Bangka Belitung merupakan masalah yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Inflasi tahunan di Bangka Belitung mencapai 3,55% pada September 2023, didorong oleh kenaikan harga komoditas, terutama beras, penurunan produksi atau output beras secara bersamaan. Menurut hukum ekonomi, ketika pasokan berkurang dan permintaan tetap, maka harga akan naik. Selanjutnya yaitu ada kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan pemerintah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengendalikan inflasi belanja APBD diantaranya 1. Menstabilkan harga beras, 2. Meningkatkan hasil produksi pertanian dengan berbagai kebijakan, 3. Memberikan subsidi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan beras. Yang terakhir ada memberikan ganti rugi bagi petani yang mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim, bantuan langsung benih padi, bantuan langsung pupuk, dan bantuan alat pertanian. Yang pertama ada data makroekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ekonomi pada Juli 2024 di mana tingkat inflasi mengalami penurunan signifikan menjadi 0,84% dibandingkan dengan 2,14% pada Juli 2023. Penurunan inflasi ini disebabkan oleh turunnya harga komoditas dan pertumbuhan produk domestik bruto yang tercatat sebesar 1,1% pada triwulan pertama 2024, menurun dari 4,40% pada periode yang sama tahunnya sebelumnya. PDRB mencapai 25,17 triliun dan neraca perdagangan mencatat surplus sebesar 141,9 juta US dollar, menunjukkan kinerja ekspor yang positif meskipun ada fluktuasi di pasar global. Selain itu, terdapat peningkatan partisipasi angkatan kerja dan penurunan angka kemiskinan. Stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi didukung oleh kebijakan pemerintah, baik fiskal maupun non-fiskal. Yang selanjutnya, dampak kebijakan terhadap kestabilan ekonomi. Yang pertama, kesuksesan kebijakan pengendalian inflasi. Kebijakan non-moneter dan non-fiskal berhasil mengurangi inflasi menjadi 0,84% pada Juli 2024, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan baik untuk menjaga harga beras dan komoditas lainnya. Yang kedua, stabilitas neraca perdagangan. Pertumbuhan ekonomi melambat, pertumbuhan PDB hanya mencapai 1,03% pada triwulan 2 dan mengalami penurunan pada triwulan 3, menunjukkan kinerja ekspor yang positif. Yang ketiga, ketergantungan pada pertambangan. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dipengaruhi oleh menurunnya kinerja industri timah. Untuk mengurangi ketergantungan ini, sektor ekonomi harus didiversifikasi. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Untuk meningkatkan stabilitas perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, diversifikasi ekonomi pengembangan sektor UMKM, memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui pelatihan, akses ke permodalan dan digitalisasi untuk meningkatkan daya berkata. Selanjutnya, pariwisata berkelanjutan, memanfaatkan potensi alam yang ada dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur pariwisata dan promosi destinasi untuk menarik wisatawan. Selanjutnya, penguatan infrastruktur, investasi infrastruktur, membantu pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan dengan membangun infrastruktur yang mendukung distribusi barang dan akses pasar.
Selanjutnya, kebijakan pasar dan regulasi insentif pajak memberikan insentif kepada industri yang meningkatkan diversifikasi ekonomi, seperti industri kreatif dan energi terbarukan. Selanjutnya, perizinan membantu investasi baru di berbagai sektor dengan prosedur perizinan yang baik. Selanjutnya, kolaborasi publik swasta model kemitraan. Model ini mendorong kerjasama antar pemerintah dan swasta PPP untuk mengembangkan proyek ekonomi. Selanjutnya, kesimpulannya adalah inflasi di Bangka Belitung merupakan masalah yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Inflasi tahunan di Bangka Belitung mencapai 3,55% pada September 2023, didorong oleh kenaikan harga komoditas, terutama beras. Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi meliputi upaya non-fiskal dan non-moneter. Namun pertumbuhan ekonomi masih melambat dan ketergantungan pada pertambangan tetap tinggi. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi, tantangan dalam pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan pada sektor tertentu tetap menjadi perhatian. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat.